Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Nihil, semua masuk berarti ya. Tadi Runia lagi izin keluar ya, sebentar ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Silakan Chandra, pimpin doanya. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Hal ini berkaitan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar tentang coding? Ada yang pernah memakai Facebook? Ada yang pernah pakai chat GPT? Belum? Ada yang pernah? Angkat tangan yang pernah? Ada pasti ya, ada yang sudah pernah Facebook, Instagram, dan lain-lain. Hal itu semua dibuat dengan yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih coding itu berjalan. Bagaimana sih kita membaca sebuah coding. Bagaimana sih caranya kita berpikir itu. Tapi sebelum itu Bapak ingin merefreshkan dulu otaknya, menyadarkan dulu dari kehidupan nyatanya, ya, dari mimpi-mimpi indahnya. Kita ice breaking sebentar. Coba berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Oke, ice breakingnya gini. Ya, kita pakai lagu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, coba 1 dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bisa nggak? Bisa. Coba yang pimpin Kiran. Coba Kiran, maju depan Kiran. Pimpin yuk. Ayo kita pimpin senamnya. Ayo maju depan, sayang. Kamu di situ, Bapak di sini. Oke ya? Siap? Siap. Siapa yang hafal? Belum hafal. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Duduk, ayo. Segar? Segar. Oke. Kita akan masuk. Oke, tujuan pembelajarannya apa kira-kira hari ini? Tujuannya adalah murid dapat memahami dekomposisi, pengenalan data, dan abstraksi dalam pengolahan data. Jadi kita akan mengolah sebuah data. Di situ nanti di bahasa coding, di bahasa komputasi ada 3 tahapan. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu pengenalan datanya sudah benar atau belum. Kemudian pengenalan pola, kira-kira pola yang untuk menyelesaikan masalahnya ini apa.
Kita harus cari tahu. Kemudian ada yang terakhir namanya abstraksi. Abstraksi artinya kita membuat perumusannya. Bagaimana? Oke. Terus yang kedua adalah menggunakan pendekatan algoritma untuk memecahkan masalah secara sistematis dan menyusun instruksi yang terstruktur dengan menggunakan Scratch. Nah, ada yang pernah dengar Scratch? Belum ya? Masih awam semua ya. Nanti Bapak akan kenalkan dengan apa itu Scratch. Oke, capaian pembelajarannya, murid mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasi dalam pengolahan data. Ya, di sini nanti kalian akan berpikir dulu, baru nanti akan mengeksekusi. Oke. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi yang menggunakan AI? Apa saja contohnya tadi? ChatGPT. Ada namanya Facebook. Kalian pakai chattingan pakai WA nggak? Sadar nggak di WA itu ada AI? Sadar. Kalian bisa chatting dengan diri kalian sendiri atau dengan komputer. Hai, nanti dibalas sama AI-nya. Hai juga. Perkenalkan nama saya ini. Nanti kalian coba lihat dulu di WA kalian. Ada di situ. Nah, bagaimana perasaan kalian jika suatu hari nanti robot bisa menggantikan pekerjaan manusia kira-kira? Kan sekarang sudah berkembang nih AI ya. Kalian mau cari rumus tersulit apapun, itu di AI bisa dia ngerjain dalam waktu yang kurang lebih 5 menit, 2 menit cepet. Sementara kita ngerjainnya berjam-jam tuh. Nah, bagaimana perasaan kalian kira-kira Albi? Kalau misalkan suatu saat robot gantiin kau di posisimu sekarang ini. Kira-kira perasaannya bakalan seneng, sedih atau bagaimana? Kamu bakal senang. Kamu bakal senang bahwa pekerjaanmu akan tergantikan oleh AI gitu. Oke, senang dia. Resti? Tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena tidak dapat melakukan hal itu lagi. Apa? Karena tidak dapat melakukan hal itu. Hal itu apa? Oke. Tidak lagi. Ada senang, ada sedihnya ya. Senangnya adalah AI akan membantu pekerjaan kita sebagai manusia. Yang ditakutkan atau yang disedihkan adalah nantinya kita kehilangan lapangan pekerjaan pasti. Tetapi balik lagi yang namanya AI atau kecerdasan artifisial ataupun juga itu pasti membutuhkan yang namanya manusia. Tidak bisa dipungkiri. Bagaimana dia mau mencari kalau tidak ada yang memberikan instruksi? Benar tidak? Benar. AI itu nggak akan bisa jalan kalau kalian tidak memberikan instruksi yang tepat. Maka dari itu manusia tetap dibutuhkan. Jadi jangan takut ya. Lanjut, kita akan nonton dulu. Nah, ini AI. Coba dengarkan dulu ya. Konteks komunikasi, maka diperlukan pemahaman dasar komunikasi, terutama unsur komunikasi yaitu komunikator, pesan, media. Oke, ini agak nge-lag. Bapak liatin di video aslinya dulu ya. Oke, bentar. Kita buka video aslinya. Memahami perkembangan digital dalam konteks komunikasi, maka diperlukan pemahaman dasar komunikasi, terutama unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek atau timbal balik, di mana keseluruhan aspek tersebut dapat bekerja secara bersamaan guna menghasilkan kesan yang efektif. Jenis konten media digital dibagi menjadi 6 yaitu konten tulisan atau teks, konten suara, konten visual, video, game interaktif, dan konten berbasis kecerdasan artifisial. Pembuatan konten di media digital yang perlu diperhatikan adalah strategi dalam penyusunan pesan. Di antaranya adalah penentuan tujuan, target audience, penulisan dengan gaya bercerita, fokus pada inti pesan, nilai emosional, manfaat isi pesan, visual yang menarik dan relevan. Jenis media digital yang relevan bisa kita gunakan tagar, serta link tautan agar pesan semakin banyak diakses oleh sasaran audiens. Desain dan pengembangan konten berperan penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Dan menarik yang harus kita perhatikan adalah memahami target audiens dan tujuan komunikasi. Memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tepat sesuai kebutuhan dan harapan harus menggunakan prinsip tata letak, jenis huruf, dan warna guna, membantu menciptakan pengalaman yang enak dipandang, memudahkan pemahaman. Sudah perhatikan dua segmen tadi? Segmen pertama apa bedanya dengan segmen kedua tadi?
Yang pertama tadi kan ada orang ya. Ada orang yang tampil di depan kalian. Dia ngomong tentang komputasi juga, tentang konten digital. Kira apa yang membedakan antara orang itu dengan yang tampilan yang kedua yang ini tadi? Yang ini tampilan kedua. Yang jelas suaranya berbeda ya. Dengar nggak suaranya berbeda? Tidak mudah dilupakan. Membangun Berbeda suaranya? kita yang baik Oke. juga bisa Apa perbedaan antara dua hal ini? Kira-kira. Yang pertama itu kalau kalian perhatikan itu adalah AI, bukan manusia. Bukan manusia. Oke, kita buka lagi. Deepens, sehingga konten lebih mudah diingat, dipahami, serta memastikan konten dapat diakses oleh semua orang. Oke, kita mulai dari awal dulu. Kita analisis yang ini dulu. Oke. Memahami Ah, perkembangan digital perhatikan ya. dalam konteks Badannya tidak komunikasi, bergerak, maka tetapi yang bergerak hanya mulut. dibutuhkan pemahaman dasar komunikasi Ya. terutama unsur Dan suaranya itu sangat rapi, yang merupakan AI. Suaranya juga menggunakan AI. Ya. di mana Sementara yang kedua, tersebut dapat bekerja secara bersamaan guna menghasilkan pesan yang efektif. Jenis konten media digital dibagi Agak menjadi cepet. 6 yaitu konten tulisan atau text, memahami perkembangan digital dalam konteks komunikasi, maka diperlukan pemahaman dasar komunikasi terutama Oke. unsur-unsur agak ngelek komunikasi kita ini. yaitu Sementara yang kedua tadi media, itu komunikan, dan efek adalah suara asli ya. Suara asli tapi dia menampilkan gerakan manusia yang benar-benar menggambar, bagaimana menulisnya gitu ya. Jadi ada dua perbedaan. Ketika memang kita menggunakan AI ada sesuatu yang kaku dia. Dia tidak bergerak, dia cuma mulutnya yang pernah kalian melakukan itu. Mulutnya aja yang bergerak tetapi badannya tidak melakukan visual. Dia tidak memberikan kejelasan seperti itu. Oke. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke berpikir komputasional. Ya, berpikir secara komputer. Bagaimana? Cara berpikir ini adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Jadi, harus terstruktur, harus ada tahapan-tahapannya. Ya, konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengolahan data. Ialah nanti kita akan belajar tentang pengolahan data. Biasanya pengolahan data yang kalian gunakan adalah Excel. Ya. Pernah ya dengar Excel ya? Menggunakan Excel, pernah ngitung rata-rata, masukin angka dan lain-lain. Aduh, sorry. Terutama dalam konteks data science dan kecerdasan artifisial. Jadi, pengolahan data atau berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis, terstruktur, tertata. Oh, tahapan awal saya harus melakukan ini, saya harus melakukannya. Ketika data ini tidak bagus, maka data selanjutnya akan jelek. Jadi kita harus memperbaiki dulu data awalnya dulu. Itu namanya terstruktur ya. Oke, nah pengolahan data sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang data kualitatif, ada data kuantitatif. Kualitatif data dalam bentuk kategori atau atribut. Bisa baik, sangat baik, setuju, tidak setuju. Pernah melakukan itu? Pernah ya menilai sesuatu ya? Sangat setuju, baik, sangat buruk, seperti itu ya. Itu data kualitatif. Kemudian data kuantitatif dalam bentuk bilangan. Bisa diskrit atau kontinu. Nah, bilangan kuantitatif ini, data kuantitatif ini yang berupa angka. Yang nanti kalau misalkan kalian dapat nilai, ditambah-tambah nilainya berapa totalnya. Jadilah peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa, peringkat 3 siapa. Itu menggunakan data kuantitatif. Ya, menggunakan data kuantitatif yang berhubungan dengan bilangan. Nah, nanti kita akan fokus ke data kuantitatif. Data yang bisa kita hitung. Nah, nanti ada juga data kualitatifnya yang akan kalian buat di dalam situ, tapi tidak banyak. Nah, seperti yang Bapak bilang di awal tadi, di bagian tujuan pembelajaran, bahwa berpikir komputasional punya 3 tahapan. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi. Kita akan mengenal ketiga tahapan ini. Oke? Nah, ini yang akan kalian lakukan. Sekarang sudah berkelompok? Sudah punya laptopnya masing-masing? Oke, sekarang silahkan. Ini ada aktivitas 1. Nah, di sini ada link. Sorry.
Oke, di sini ada link. Oke. Ya, yang bisa kalian buat, Bapak tulisan di sini ya biar enak. Coba ketikkan di komputernya bit.ly/ garis miring RT-nya besar teaching 1. Ya, coba ketikkan di situ di komputernya. Di bagian yang sini. Di bagian tanda tambah sayang, sorry. Ini Bapak buka ya. Oke. Sorry sebentar. Oke, perhatikan ini ada tanda tambah ya. Nih, diklik tanda tambah ini. Ya, kalian klik tanda tambah ini, nanti kalian ketikkan yang tadi Bapak suruh. Ini tulisannya nih, kalau kurang jelas. Nah, tuh. Yang atas ya. bit.ly garis miring RT teaching 1. Garis miring itu di dekat shift. Oke. Coba, siapa yang sudah terbuka? Sudah? Bukan di Google, di bagian atas. Di bagian sini nak, ngisinya tuh, sorry. Tuh di bagian sini. Tuh di sini ya. Bukan di bagian Google di bawah, tapi di bagian atas. Sudah? Tuh. R besar, T besar. Enter. bit.ly. Tunggu aja ya. bit.ly itu lah. R teaching. Iya, bit.ly, BIT. Baca dulu Resti. bit.ly sayang. Hah? Tidak ada pakai spasi ya? Pakai spasi tidak itu? Nah, jangan pakai spasi. Tidak pakai spasi ya sayang ya. Dia dihapus. Nah, ini ada yang sudah terbuka. Oke. Satu Pak terakhir. Bukan di situ sayang. Oh di situ. Oke, udah ada satu orang yang buka. Oke. Kalian bisa download itu dengan klik file. File. Klik file ini. Kemudian download ke versi Microsoft Excel. Nah, nanti buka di sini. Bagian download ya. Nah, paling tambah. Ini lagi download ya. Sudah? Terbuka? Hah? Buka, coba klik 2 kali. Ini kenapa ya? Kok kosong? Oh. Ini kalian ke bawah, ke atas sayang. Nah, kalian file, kemudian kalian download Microsoft Excel. Nanti buka folder sayang. Buka folder. Bisa ngajarin ke sebelah nanti ya. Buka file yang ini. Terus download. Nah, nanti tunggu dulu ini selesai dulu ya. Nah, kalau udah selesai ini klik 2 kali. Ini bisa diedit nanti. Nah, ini untuk kamu. Ah, itu untuk kalian bisa diedit. X. Nah, coba klik, bisa nggak diklik? Nah, bisa kan ya? Oke, sudah download sayang. Kalau sudah terbuka, siapa yang sudah terbuka semua? Mana? Belum? I understand.
Oke, kalau sudah terbuka, klik I understand. Kalau memang ada tulisan di situ I understand. Kemudian perhatikan ke depan. Untuk dapat ngedit, kalian perlu mendownload. Kalau kalian terbuka seperti ini kan, terbuka Excel ya. Oke, perhatikan di sini terbuka di sini ya. Ini ya. Nah, kalian klik file ini, klik file. Oke. Kemudian download ke Microsoft Excel. Tuh. File download Microsoft Excel. Sudah? Pucuk sekali. Diklik. Sampai dia terdownload, nanti terdownload dia di situ. Ada tulisan open nanti di bawah. Nanti kalau sudah download, tunggu ya. Kalau sudah terdownload nanti buka tinggal. Tampilkan dalam folder tuh ada tulisan. Klik yang biru yang bawah. Klik 2 kali, buka. Sekarang sudah bisa diedit nanti filenya. Ya, tampilkan dalam folder. Terus pilih tampilkan dalam folder di bawah itu. Ngapain gini? Oh iya, ada. Ini bisa. Oke, sudah yang bisa? Ya, mengerti. Ini bisa kalian edit nanti. Oke. Bentar ya. Ini instruksinya. Oke, instruksinya adalah kalau yang sudah selesai ya, nanti yang belum nanti Bapak bantu di belakang. Yang sudah bisa download, perhatikan Excel kalian dan lihat identifikasi data yang diperlukan. Contoh, tanggalnya sudah benar atau belum? Kemudian tanggal itu berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Kira-kira ada yang berbeda nggak datanya? Kalau sudah sama berarti tidak usah diotak-atik lagi. Sama tuh berarti tanggalnya ada tanggal, ada bulan, ada tahun ya. Bukan berarti 10 harus 10 semua. Terus harga tiketnya kira-kira ada berbeda atau tidak? Kalau ada yang berbeda silakan cari tahu bagaimana caranya merubah menjadi hal yang sama. Terus diskonnya, kelasnya ada tidak, keberangkatannya ada tidak, kedatangannya ada tidak. Coba dilihat di situ. Nah, untuk memastikan harganya, kalian boleh buka yang namanya Traveloka, tiket.com atau booking.com untuk memastikan benar tidak harga yang tertera itu. Coba dibuka booking.com, Traveloka atau juga tiket.com-nya nanti. Klik 2 kali sayang. Mengerti? Ini bisa kalian edit lah. Ayo. Buka traveloka.com. Di situ ada Traveloka. Yang mana data yang berbeda coba kira-kira? Yang harganya kira-kira nggak memungkinkan gitu di contoh datanya. Gimana? I understand. Terus file, download Microsoft Excel. Nanti nunggu ada tampil folder di sini ya. Sudah semua? Cara buka Traveloka. Buka itu tanda baru lagi, tambah lagi. Diputus sekali. Di atas sekali. Sampai tanda tambah, sayang. Klik Traveloka. Traveloka sama booking ya. Cari harga aslinya berapa. Sudah. Nggak usah harus login, nggak apa-apa. Kita mau cari harganya aja kan. Tadi Jakarta kemana? Yang salah menurut kalian? Ini yang ini kan? Nggak masuk akal ya, 100.000 cuman kan? Jakarta ke Palembang. Coba cari Jakarta ke Palembang dengan menggunakan Traveloka. Sudah ketemu yang Traveloka permasalahannya? Belum ketemu? Ganti. Ketik aja. Nggak usah edit lagi. Langsung klik aja berapa angkanya. Misalkan dia mau benerin berapa harganya. 778 terus 778 berapa? Hapus dulu nih, hapus. 778 berapa? 500 kan? Ganti dia.
Tadi. Kalau mau ganti ini kan S ya. Gimana cara paling mudahnya? Kalian catat dulu S-nya. Dicatat dulu S-nya berapa. Nah, enggak, lihat dulu yang lain lagi. Ada nggak yang nggak masuk akal lagi harganya? Hah? Enggak boleh, Pak. Kan bukan yang ini sayang, yang di download tadi. Mana yang kamu download tadi? Nah, di download sayang. Nah, ini dibuka. Nah, ketika kamu sudah buka, ini tutuplah. Nah, ini menjadi punya kamu nih, live ya. Live. Nah, ini menjadi punya kamu. Nanti jadi punya file kamu ya. Jangan lupa untuk save. Kalau mau save-nya, file save as Google Sheet gitu ya. Nah, ini dia ke save nanti. Dia ke Google Sheet. Tunggu aja dulu. Oke. Dapat bisa? Ini diginiin. Nanti tinggal ngajarin teman-temannya ya. Kalau mau ini kan sudah yang ini rupiah nih. Yang ini dolar tadi kan kata kalian kan gitu kan masalahnya. Tinggal diinin aja. Klik, kalian copy CTRL-C. Kemudian ini tadi udah dicatat belum harganya? Mana? 250.280 rupiah. Nah, ini tinggal paste di sini. Tuh, jadi rupiah kan dia. Tinggal kalian hapus. Kalian ketik harganya berapa tadi? 250.000 280.000 280 rupiah. Gini. Benar 250 ya? Oke. Nah, ini kan juga nggak masuk akal nih. Masa 200.000 kan? Oke, sorry. Balik lagi. Oke. Nah, ini kan nggak masuk akal ya 200.000 ya? Berarti 250.000 280 kan? Nah, dia akan dalam rupiah. Kan nggak masuk akal juga. Kalian cari juga berarti Pelita Air Makassar ke Palembang, tanggalnya lihat tanggal 11. Tanggal 10. Berarti cari tanggal 10 lagi. Lihat dia pakai apa di tiket.com atau Traveloka. Dia pakai apa? Tiket.com. Berarti kalian cari di tiket.com. Apa? Ini kan sudah, sudah sama ya itu ya. Nah, kira-kira lihat dari harga ini, masuk akal nggak harga dari Makassar ke Palembang itu cuma 250.000. Sementara yang lainnya juta-juta semua kan? Ya nggak? Berarti kamu harus konfirmasi. Benar nggak di tiket.com itu maskapai Pelita Air pada tanggal 10 itu harganya 250.000. Itu kan konfirmasi kan? Kamu klik, berarti kan dia butuhnya tiket.com. Tiket.com. Oke. Ini udah bagus semua, udah rupiah semua tadi ya. Udah dirubah ke rupiah. Lihat maskapainya ya, kalau nanti kan ada kesalahan pada maskapai. Kalau dia Batik Air, lihat yang Batik Air ya. Kalau yang di Pelita. Lihat juga dia minta website apa. Kalau dia minta website tiket.com, berarti tiket.com ya. Oke, nah nyarinya gimana? Tadi apa yang salah datanya? Yang ini kan? Dari Makassar ke Palembang. Artinya kamu cari ini Makassar. Masukkan, coba Makassar. SS, S-nya double sayang. Oke, coba cari di bawah. Kalau yang kayak gini dia bakal nyasar ke sini kan? Nah, ini mau kemana tadi? Palembang kan? Masukkan juga ke sini. Tuh. Palembang. Oke. Tuh ada tuh. Itu Pekanbaru ya. Palangkaraya. Nah nih, Palembang kan? Oke, tanggalnya tadi berapa? Tanggal 10 kan? Ini kan ke bawahan.
agak bawah dikit. Nah, kita butuh tanggal 10. Buat aja misalkan pulangnya tanggal yang lain nanti kan. Atau ekonomi ayo cari. Tadi Pelita Air ya. Ingat Pelita Air. Lihat Pelita Air ada nggak di sini? Nanti kamu catat, oh Pelita Air harganya sekian gitu loh. Waiting for connection. Tunggu ya, tinggal tunggu ya. Cari yang Pelita Air sayang. Mas. Udah bisa? Oke. Lanjut. Apa sayang? Coba. Pakai apa maskapainya? Coba lihat. Nah, ini kan dolar. Jangan buka yang ini. Ini kamu buka yang luar negeri kalau NN. Nah, ini bukanya yang ID. Jangan ribut-ribut. Butuhnya dari Makassar ya. Wait. 600. Itu yang dari mana? Nomor 2. Enggak apa-apa tulis. Tapi lihat, dia batik air bukan. Nomor 2 itu kan batik air kan? Nanti yang kalian lihat yang lain lagi. Hati-hati. Bluetooth connected. Biasanya kayak gitu. Oke, lihat lagi ada nggak yang kira-kira nggak masuk akal? Ha? Cari yang mana? Nggak ngulang-ngulang terus? Ininya ID sayang. Kalau ini situs luar negeri, kalian bakal dapat yang dolar dia. Cari ID. Mau cari yang mana? Yang batik air ya? Itu salah ya. Dia 200.000 cuma. 100.000 cuma nih. Nggak mungkin lah 100.000 ya. Lebih murah dari ini. Ngulang cak mana coba lihat. Ini belum ya? Tunggu dia sampai keluar dulu ya. Internetnya memang agak lama, mungkin bisa kerja sama-sama ini nanti. Dapat nggak? Berapa harganya? Nah ini kan, ini hati-hati karena ini NN dia. Ini harusnya ID. Karena kalau dia pakai NN, dia jadinya ke situs luar negeri. Dia akan ngacak lagi ke EDR dia. Hah? Ketemu ya? Berapa? Itu yang mana? Kan harganya 778. Ditulis, dicatat. Sudah diketikkan di sini tadi. Sudah. Sip benar. Cari lagi kira-kira ini masuk akal nggak 250.000? Dia dari Makassar ke Palembang loh. Sementara dari Jakarta ke Palembang aja kan 700.000 kan? Coba cari yang Makassar ke Palembang. Tapi dia pakai tiket.com. Hati-hati. Sudah. Kemudian kau perhatikan ini. Kau lihat. Ini. Nah, ini lihat. Dia cuma 100.000 harganya. Sementara kita mau kelas bisnis Jakarta ke Palembang. Berarti kamu harus cari di Traveloka kelas bisnis. Nanti akan kelihatan kesalahannya di mana. Di Traveloka, kamu cari Traveloka. Cari Traveloka gimana caranya? Klik di sini Traveloka. Traveloka Indonesia itu. Berapa kelas bisnis itu ya? Nah, kelas bisnis itu 1.300.000. Catat. Nanti taruh di sini, kita lihat yang lain bener nggak, yang kamu bener nggak.
Karena kalian perhatikan kan, ini harusnya bisnis kan? Lihat di kelasnya. Hati. Sudah? Ini pelita air dari mana ke mana ini? Dari Jakarta ke Palembang. Kok Jakarta ke Palembang? Ini yang mana yang salah? Kalau akun yang ini? Yang batik air kan? Bisnis kan? Berarti bukan nyari yang ekonomi. Cari yang bisnis. Iya, ada pilihannya di sini. Kalau ini kan Traveloka ya. Kalau kan ke atas lagi. Sorry, ke atas. Di sini ada pilihan mana? Oh sorry, kita kembali ke awal aja ya. Tiket pesawat ya. Dari Jakarta ke? Jakarta ke Palembang. Oke, dulu ya. Tunggu dulu. Ya. Nah, kalau yang sudah ketemu kesalahan, sudah memperbaiki keuangannya, itu kan sudah diperbaiki ya, ke rupiah semua ya. Nah, sekarang kita akan langsungkan aktivitas 2, pengelolaan datanya, ya. Nah, pengelolaan datanya ini, kalian lihat lagi, kira-kira di data 2 sudah sama belum dengan di data 1, ya. Aktivitas 2-nya sama belum di aktivitas 1-nya. Coba di copy saja kalau memang dia berbeda dari aktivitas 1. Ini kan keuangannya berbeda kan dengan yang di 1 tadi kan sudah kamu perbaiki, harusnya ke rupiah. Nah, itu copy aja nanti. Bentar ya. Sudah. Nah, ini kita akan ke aktivitas 2. Ya, Bapak izin duduk dulu sama kalian tadi. Nah, kita aktivitas 1 tadi kan sudah kalian benerin. Misalkan ini datanya sudah benar nih misalkan. Ya, artinya kita akan ke aktivitas 2. Aktivitas 2 di sini kalian akan membenarkan lagi yang ini. Ya kan? Data yang ini pasti salah nih. Harga tiketnya tidak sama dengan yang tadi. Nah, maka dari situ kalian sorot dulu yang ini. Sorotnya gini, klik ya, klik tahan dengan mouse kalian, terus tekan ke bawah. Tuh, sampai dia hitam semua. Kalau emang susah, kalian arahin aja kursornya ke bagian paling atas di sini, ya. Kemudian klik shift, ditahan shiftnya, sudah ditahan shift,
tekan yang bawah, yang turun ke bawah sampai ke bawah sekali. Sudah? Dah, kita kan ke aktivitas 1. Pindah ke aktivitas 1. Sudah? Nah, di aktivitas satunya sama, kalian sorot juga. Tuh, yang bagian uang. Sudah? Klik CTRL-C. Klik CTRL-C. Sudah? Diklik sekali aja, lepas ke aktivitas 2 sekarang. Sudah ke aktivitas 2 tanpa ngeklik apapun. Klik CTRL-V. Sudah? Nanti datanya akan pindah. Benar nggak? Pindah ya? Pindah, oke. Sudah bisa yang itu? Bisa? Bisa ya nak ya? Nah, sekarang kita akan ngitung besar diskon. Kira-kira bagaimana cara menjawab soal ini? Kita mau menghitung si besar diskonnya. Artinya berapa besar diskon yang didapatkan atau potongan harga. Ya, di sini lihat, dia diskonnya 17%. Artinya ini ada di blok C2. Ingat ya, ini ada di blok C2. Nah, untuk mengisi di sini kalian klikkan dulu datanya di sini di I. Sudah? Klik di I. Terus bagian pucuk di atasnya ini kan ada tulisan FX panjang ini ya. Ya enggak? Ada yang panjang ya. Terus kalian ketikkan sama dengan dulu. Sudah? Sama dengan. Kemudian kalian klik di bagian, bukan klik, kalian tuliskan B besar 2. B besar 2. B2. Sudah? Sudah? Kemudian ini tadi sama dengan B2. Oke? Kemudian kalian kasih bintang. Bintang itu shift 8. Shift 8. Sama dengan B2 bintang. Sudah? C2. Oke. C2. Huruf besar boleh, huruf kecil boleh C-nya. Di bagian atas ini ya. Di bagian sini tapi ingat, di I2 tuh taruhnya. Oke, nanti Bapak akan keliling lihat ya. Terus dibagi. Ingat, kalau diskon dibagi berapa dia? Dibagi 100, benar, dibagi 100. Nanti enter. Lihat dapat hasilnya enggak? Sama dengan B2 dikali di bagian sini sayang. Nah, sini. Kau sudah buka belum ini? Ini yang belum bisa diedit loh. Yang ini. Nah, yang ini B. Nah, ini sayang. Nah, hasilnya sama dengan B. Nah, di sini nah klik ketik. Nah, ketiknya di sini. Ah, B2. Ada yang bisa dapat? Sudah dapat? Ada yang sudah dapat. Tinggal nunggu yang lain yang belum dapat. Udah, coba enter. Dapat tuh. Kalau sudah nanti kita akan Bapak ajarin bagaimana caranya bisa, kan itu kan mau ketik satu-satu ya kalian ya, kalau mau isi ke bawah. Kalau ke bawahnya berarti apa kalau ke bawahnya? Kalau yang ini tadi kan B2. B2, C2. Kalau yang di sini apa? Berarti kan ambil yang di 3. Berarti B3 dikali C3 per 100. Itu kan? Pak, kelamuan. Cak mana cara mudahnya? Kalian copy B yang nomor satunya. Coba, yang nomor 1 tadi, yang kalian ketikkan, kalian copy. Sudah? Dosa. Nah, coba. Perhatikan ya di depan ya. Oke. Yang nomor 1 tadi yang kalian buat tadi, yang B2 tadi, yang di I2, kalian copy CTRL-C. Sudah? Berarti ada yang salah di ketikannya. Kalau dia value kayak gini, hanya ada sama dengan di sini apa? Di sini. Nah, dapat kan? Nah, di sini copy coba CTRL-C. Sudah? Kalau sudah di copy,
Oke, Bapak balikan lagi normal dulu ya ini ya. Mana sih? Oke, kalau sudah di copy tadi kan apa tadi? Sama dengan Nah, kalian copy pertama terus kalian sorot yang ini bawahnya, yang kalian mau isi. Yang kalian mau isi kalian sorot. Sudah disorot CTRL-V. Tuh, muncul semua datanya. Bisa? Ada yang tak maju. Nah, karena dia belum rupiah. Sini, enggak. Ini bener. Nah, ini aja nak. Ini kopi. Tadi kan dia kan? Sementara dulu. Ya, bagus. Sudah benar. Sudah bisa? Disorot. Hah? Bukannya jangan yang ini sayang. Yang ini kan sudah kau edit tadi kan ya? Yang ini yang edit tuh yang bukan yang ini. Ini keluar. Ini keluar, yang ini. Tuh, ini kan sudah harusnya dirupiahin semua kan tadi kan? Sudah kan? Nah, ini sudah. Nah, ke aktivitas 2. Nah, ketik di sini I2 sama dengan tadi, sama dengan B2 kali B3 kali C2 per 100. Hah? Tidak valid 1? Kenapa kira-kira dia nggak valid? Apa harganya? Harga. Tuh bedanya di situ tuh. Kalau ini kan pakai RP kalian kan? Oh ya. Nah, ini kan dia nggak ini. Nah, hapus aja. Nah, jadi dia. Biasanya terganggu kalau misalkan dia ada tulisan kayak gini. Saat kalian perhitungan ya. Saat kalian perhitungan ketemu bentuk seperti ini. Ada nggak? Ada ya? Berarti ada kesalahan di bagian sini. Di 2 data ini. Mungkin tadi kayak si Sarip, dia ada tanda sama dengan. Tiba-tiba tinggal dihapus. Terus kemudian di sini, di bagian sini, bagian rupiahnya belum terbaca sebagai pemrograman, tetapi sebagai huruf. Jadi hapus saja tinggal RP-nya. Ya, bagian rupiahnya dihapus nanti akan muncul. Sudah terisi semua ini? Besar diskon? Ada yang masalah? Siapa? Rombongan Ayu ya? Bentar, itu coba bantu coba Rizky. Tadi apa? Sini kan? Nah, sama dengan ya nggak apa. B2 dikali kan? Apa? Kita mau ngalihkan yang mana? Harga tiket dikalikan diskon kan? Berarti C2. C2 tuh lihat dari sini. Ini C baris 2. Gitu kan? Bagi berapa tadi? Bagi 100. Bagi 100. Bagi itu per. Enter. Nah, ini value. Kenapa? Karena ini bagian sini dia kena ini kan ada muncul rupiahnya kan? Maka dihapus saja nggak apa-apa. Tuh. Nanti akan muncul uang seperti ini. Nah, kalau sudah selesai nanti tinggal copy. Kopinya gini, ini klik CTRL-C, oke? Terus ini sorot, gitu. Sorot baru pas. Caranya sama nanti dengan yang ini. Tinggal rumus yang atas ini aja kan, kalian cari. Rumus ini nanti dapat, baru copy, baru pas dari bawah. Coba ajarin yang ini. Lagi. Sudah dapat? Ini. Sama dengannya. Di sini kliknya. Sama dengan apa? B2. Nah, ini copy ini. Bocoknya. Nah, copy CTRL-C. Terus sorot yang bagian bawah ini sampai bawah. Enggak. Ya, ini sorot sampai bawah. Paste coba. CTRL-V. Nah, dapat. Oke, udah ada yang dapat ya? Ini copy saya, ini sorot, ini paste, main gitu, main copy, CTRL-C, lalu paste. Jadi di atas dulu, kalian copy, terus ke bawah, sorot sampai panjang, baru paste. Nanti yang di sini juga kayak gitu, cari rumusnya dulu. Nah, siapa yang tahu perumusan di sini? Oke, kita hapus dulu ya.
Bapak hapus dulu. Oke. Nah, lihat di sini, di harga, sorry agak majuin dikit ya. Nah, biar kelihatan. Di harga setelah diskon. Nah, berarti ada perubahan harga. Harga tiket awalnya adalah 850. Ada di kolom B2. Diskonnya, besar diskonnya ada nanti di I2. Misalkan di sini tulisannya 142.000 misalkan. Nah, berarti bagaimana cara mengisi kolom ini? Dengan rumusnya. Kalau tadi kan sama dengan pakai itu kan? Berarti awalnya pakai sama dengan dulu. Apa kira-kira? Ada yang punya ide? B2 diapain? Kira-kira dengan B2 dengan I2 ini diapain kira-kira untuk dapat harga aslinya? Hah? Bukan. Dikurang. Maka sama dengan B2 dikurangi dengan I2. Silakan coba cari yang ini. Dapat nggak nanti? Sama dengan B2 dikurangi I2. Dikurang. Ini yang mana sih? Ini yang I ya? Sama dengan B2 dikurangi I2. Sudah? Kayak tadi CTL. Nah, bener. Sip, dapat satu orang. Yuk yang lainnya. Ini kopi lagi tadi. Tadi udah ada 2, udah ada Kiran, udah ada. Ini sudah juga. Oke, bagus ya. Berarti udah bisa untuk tahu rumusnya. Berarti cancel, batal. Klik batal sayang. Sudah? Oke, tinggal copy aja. Copy. Enter aja, enter. Coba enter. Duh, dapat kan? Nah, itu copy. Copy terus pastekan. Coba. Atas dulu. Copy. Ini kan yang mau di copy kan? Copy cak mana copy? CTRL. Mana CTRL? Jangan ke bawah lagi, ke atas. Ini kan yang mau di copy kan objeknya kan? Berarti CTRL C. Nah, kita mau ngopinya kemana? Ke seluruhnya kan? Berarti sorot semua, baru CTRL V. Nah, ya, oke, ini emang, udah nggak apa-apa, benar kok itu. Oke, sudah dapat semua? Sudah ya? Dapat semua. Berarti kita bisa lanjut ke aktivitas 3. Bagus. Oke, sekarang buka aktivitas 3. Kira-kira mau ngapain ya? Aktivitas 3. Nah, di situ ada kategori harga. Nah, untuk kategori harga, kalian bisa lihat di sini. Oke, nah, untuk kategori harga, perhatikan. Berikan label murah. Jadi ketik aja murah untuk harga tiket di bawah 800.000. Sedang untuk harga tiket di atas 800.000 dan di bawah 2 juta. Artinya di bawah 2 juta tapi di atas 800 itu sedang. Tuh mahal untuk harga tiket di atas 2 juta. Silakan coba cari. Yang nomor 3, yang tabel nomor 3. Tabel ini. Nah, kalian ketikkan itu murah, sedang atau mahal. Ya, tabel C. Nah, itu sedang berarti. Mana? Tidak apa-apa. Yang ketiga sekarang, aktivitas 3. Oke, ini kan ini kopi nak sayang. Nah, ini sorot. Nah, tahu cara kopi kan? Nah, habis kopi apa?
CTRL-C kan kopi, ini CTRL-V. Nah, sama nanti ditinggalkannya. Nah, yang ini berarti apa? B2 dikurangi B2 dikurangi dengan dengan I2. Ini dapat ini, kopi lagi, kopi CTRL-C, terus sorot, tut, kemudian pas tekan. Ya, coba lagi ya. Tinggal ditulis Albi, kalau di 850.000 sedang, murah atau mahal. Ya, kategori aja. Bisa murah sedangnya? Lihat bah itu nah. Itu kan kalau 800.000 murah kalau di bawah 800.000. Mana? Yang ini sudah belum. Tidak apa-apa. Jadi kan murahan itu kan? Kalau di bawah 800.000. Mahal berarti itu kan? 5 juta ya mahal gak lo kalau di atas 2 juta? Ingat be, kalau dia di atas 2 juta berarti mahal. Kalau dia di bawah 800.000 murah, sisanya berarti sedang. Enter. Kopi. Salah dah itu. Bukan L2 tapi I2 sayang. Itu yang salah jadinya. Udah bapak. Berarti ada yang salah di situnya. Yuk. Udah. Sudah dikasih labelnya? Sudah. Sisa 2 akhirnya nanti tinggal di copy dari aktivitas 2. Ya, yang 2 ujung sama dengan 2 ujung yang di aktivitas 2. Jadi kalian tinggal mindahin. Ya. Nah, yang keempat, aktivitas 4, nanti kalian akan diberikan tugasnya. Ya, jadi tugas di rumah silakan dieksplor karena cukup panjang. Jadi kalian harus mengeksplor sendiri bagaimana caranya bisa mencari rata-rata dari diskon-diskonnya. Ya, nanti Bapak akan berikan spreadsheet-nya ya kepada kalian lagi. Nah, sekarang stop dulu yang itu, Excel-nya. Kita akan masuk ke penerapan di komputer. Anak-anak ya. Nah, sekarang coba kalian klikkan di komputer kalian itu scratch.com. Ini scratch-nya nih. Tulisannya. Ya. Nih, scratch.com. Tanda tambah lagi scratch.com. Ya, tanda tambah. Kemudian scratch.com. Scratch, SCRATCH. Ada di depan papan tulis sayang. Oke, udah masalah. Oke, sebelum ke sini coba perhatiannya ke depan dulu untuk biar fokus dulu. Bapak ada game untuk kalian. Oke. Ini namanya Blocky Game. Oke. Kalau yang mau klik juga di situ boleh di komputernya atau mau maju ke depan juga boleh di laptop ya. Oke. Tar. Koneksinya agak lambat ya karena memang kita pakai orang rame. Oke, perhatikan di sini ada game labirin. Nah, siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan pengkodingannya? Dia harus ada instruksi ya yang diberikan. Bapak kasih contoh 1 ya. 1 balok untuk 1 instruksi. Ingat ya, 1 balok untuk 1 instruksi. Ntar kita tunggu dulu.
Oke. Belum selesai. Oke. Nah, sini ada lihat ya. Ada orang yang mau berjalan ke titik merah. Kita mau ngarahin orang itu untuk mengarah ke titik merah. Kalau kita langsung jalankan aja, di sini kan ada bergerak maju ya. Bergerak maju 1 kali ya. Artinya kalau kita play, dia hanya akan berjalan 1 langkah. Tuh, nggak nyampe ke merah, nggak selesai gamenya. Artinya bagaimana caranya biar dia bisa mencapai titik merah? Kira-kira diapain? Kira-kira diapain? Bergerak maju 2 kali. Ini kan baru 1 ya. Berarti kalian harus nambahin 1 blok lagi. Tuh, tambahin 1 blok di sini ke arah sini. Jadi bergerak majunya ada 2 kali. Nanti ada belok kiri, ada belok kanan. Ya, kita coba jalankan ya programnya ya. Oke, berhasil. Dapat. Oke. Sekarang level 2-nya. Di sini ada levelnya, ada 10. Oke, nah. Kira-kira apa ya? Selain bergerak maju. Coba ya. Coba yang mau maju depan. Jalan nggak kira-kira? Ayo. Ayo maju. Maju depan, Denis, maju Denis. Coba Denis. Apa tadi? Gabungin aja tinggal bloknya. Ayo. Coba. Pakai ini sayang, pakai mouse. Gak bisa di situ. Tuh, nggak bisa tuh. Coba belok kiri. Oke. Terus maju bener. Terus ada lagi sudah? Oke, coba jalankan. Maju ya. Coba. Tuh, belum selesai. Apa yang kurang? Bergerak maju. Betul. Coba lagi jalankan. Set. Betul. Oke. Lagi, next. Siapa yang bisa? Makin lama makin susah pasti. Ntar ya. Aku, Pak. Nah, kalau yang ini ada bantuan nanti ya. Menggunakan repeat untuk menjalankan blok lebih dari sekali. Kira-kira gimana? Pakai belok nggak? Nggak perlu. Coba, siapa yang mau maju? Mau? Niko? Maju sayang. Di blok yang mana yang mau ditambahin? Lihat, dia hanya memiliki 1 blok tersisa. Ditekan sayang, ditekan kalau mau itu. Yang mana yang mau dimajuin? Tuh, klik, tahan. Klik dulu, tahan, sorot. Nah, taruh di situ. Nah, coba play. Habis itu sudah bloknya. Nggak boleh lagi bloknya. Oke, coba play. Jalan nggak dia? Sampai finish nggak? Tuh, nggak sampai tuh. Gimana ya kira-kira? Ada yang punya ide? Maju boleh. Reset. Nah, balikin dulu lagi sini sayang. Nah, ini balikin lagi dulu. Kalau nggak dipakai lagi, ambil, balikan lagi. Oke, yang bawah sekali, yang hijau. Nah, coba ikutin teman-temannya. Di mana posisinya? Di situ. Bener. Coba jalankan. Salah. Gimana caranya? Nah, dimasukkan harusnya. Yang bergerak majunya masukkan ke repeat. Belum bisa dia. Coba bergerak Rizky, bantu. Maju. Nah, nyoba juga. Maju lagi. Nah, coba play. Wih, selesai. Oke. Lagi satu lagi ya.
Yang cewek belum maju ini. Oke, coba nih. Tuh. Gimana kira-kira? Siapa mau coba? Level 4. Ada repeat until ininya lagi ya. Ada ulangi sampai ke tanda itu. Berarti itu digunakan kan? Oke, kita lihat, kita analisis ya, sama-sama ya. Di sini repeat until dulu ya. Oke, kita bergerak maju. Otomatis dia akan maju dulu ya ke sini ya. Baru belok kiri. Taruh belok kiri. Di mana? Di bawah bergerak maju. Terus dia bakal lurus lagi enggak jalan? Jalan kan? Maka dia akan bergerak maju. Terakhir dia belok ke kanan. Coba nyampe nggak kira-kira? Tuh. Sampai nggak? Sampai. Jadi programnya bisa berulang dengan cara menggunakan bantuan repeat until tadi. Nah, kita akan masuk ke Scratch. Scratch itu sama seperti ini nak, kurang lebih. Sudah buka Scratch-nya? Sudah. Sekarang inilah bentuk yang akan kalian pakai atau yang akan kalian gunakan ya. Oke. Di sini aja. Oke. Bapak akan bantu nanti ulang dari awal, tapi buat dulu akun Scratch-nya. Buat ini sayang. Di atas, di bagian atas ada tulisan buat. Iya, yang atas sekali sayang. Iya. Cari Scratch di Google. Caranya cari Scratch-nya di Google. Bukan sayang. Sorry, bukan scratch.com ya. Tapi Scratch aja cari. Scratch aja nanti scratch.meet.edu dia. Ini alamatnya nih. Kalau mau ketik langsung. Scratch.meet.edu. Ya. Bisa coba. Nanti ada klik buat di situ ya. Sudah bisa buat? Wading. Nah, klik buat di situ. Buat. Nah. Nanti kalian akan masuk ke kolom Scratch. Klik. Tunggu ya. Bisa terbuka? Masih lama ya. Ada yang sudah terbuka itu rombongan Denis. Yang buat sayang, buat. Foto kan? Males. Kan tidak dibuat. Iya, boleh mulai membuat, boleh buat, boleh. Nah, kalau sudah di-X kan dulu itu sayang. Nah, nanti ada kucing ya. Ya, Bapak bantu sambilan Bapak buat juga di sini. Biasanya bisa. Nah, kan bisa kan?
Wow. Nggak mau lagi dia. Perhatikan di sini ya. Ini Bapak hapus dulu ya, biar kita tidak biar kalian tidak bingung. Ini hapus dulu. Ntar delete-nya mana? Oke. Oke, di sini aja ya. Oke, Bapak akan buat yang baru ya. Oke, kita akan buat kayak yang tadi. Bapak juga akan mulai dari lembar baru. Jadi kan tinggal ikutin saja perintahnya. Ya. Yang penting halaman sketsnya sudah terbuka dulu. Nah, kalau kalian mau rubah karakter, ya itu X dulu, sayang. Di X kan? Di X. Itu kan karakternya kucing ya. Pak, aku nggak mau kucing. Kalian bisa gantinya di bawah, di bagian bawah. Bentar ya. Ada yang ketemu? Oke. Ntar agak lama nih ya. Jadi enak kalau bisa lihat di sini langsung. Bisa. Oke. TikTok, TikTok. Nah, semua kayak gini ya. Ada si kucing ya. Pak, aku udah mau kucing, klik hapus aja. Di bawah. Ya, are you sure? Nanti ke bawah. Bagian bawahnya hapus nanti tinggal. Bagian sini ya. Sorry. Mana bagian sorotnya? Ya, yes. Kalau bisa ketemu di tempat kalian, yes, ketemu, yes, dianuin ya. Nah, tuh, nanti hapus, yes. Aku mau karakter lain, Pak. Klik yang mana, Pak? Yang ini. Kucing. Tut. Cari. Pak, maunya pakai apa? Mau pakai orang ini, every. Boleh. Atau mau pakai yang lain, boleh. Terserah kalian, bebas. Nanti tinggal dipilih sprite-nya. Nah, tuh ada 2 sprite-nya. Kebanyakan. Oke. Nah, sampai sini oke yang ini? Pindahkan di pojokan. Pindahkan di pojokan. Diklik aja orangnya. Sudah? Kita akan mencari apa tadi? Mencari harga diskon. Oke. Untuk memulai sprite ini, Nak. Untuk memulai ini, kalian klik di kejadian. Di kejadian, bagian kejadian. Nih, yang ini. Sudah muncul yang ketika bendera diklik. Kalian sorot, klik 2 kali bisa biasanya. Oke. Lama ya. Tuh. Diklik masukkan. Hah? Ya, enggak apa-apa. Kalau dia bahasa Inggris, if ketika itu apa ketika bahasa Inggrisnya? When bendera diklik. Sudah? Ya, pokoknya ada gambar benderanya lah. Sudah itu semua? Dah, kita akan buat dia ngomong. Kita mau buat si anak ini ngomong. Ya. Klik apa? Klik apa? Tampilan. Dia ngomongnya secara itu. Boleh kalau suara kalian mau pakai suara kalian. Halo, saya Arif, boleh. Bisa, klik di suara. Tapi kita mau dia ngomong biasa aja. Klik yang ini. Ya. Nah, ini harusnya bisa disorot nih.
Tidak mau dia tuh, tapi di sini. Iya. Tuh, tidak mau tuh. Biarlah. Kita pakai mouse aja ya. Tuh. Misalkan dia katakan hello. Kalau kalian klik bendera ini, dia akan mengatakan halo selama 2 detik. Halo. Atau boleh bilang, hai, saya siapa? Boleh. Klik baik. Klik gini lah, tuh. Tuh. Nah, pilih sini. Ini besarin dikit. Nah, besarin. Pakai ini nih. Oh, atau kecilin boleh. Nah, terus klik ini, masukkan nama, halo. Oke, kita fokus ke yang mau kita buat dulu ya. Nah, sekarang kalian ke bagian variabel. Ke bagian Sudah? Sudah semua? Nah, kita akan menambahkan variabel-variabel yang mau dibutuhkan. Kita tadi butuh apa saja? Harga buat sebuah variabel, kemudian kalian tuliskan di sini. Ya, misalkan nih, saya mau menuliskan harga tiket. Maka ketik harga tiket. Oke. Sudah? Harga tiket. Buat lagi. Buat banyak ya. Buat lagi diskon tiket. Oke. Di bagian variabel di sini yang 2 bawah, 2 paling bawah. Sudah ke situ semua? Sudah. Sekarang buat lagi sebuah variabel. Sorry, baterai habis. Oke, sudah? Oke, masih variabel. Buat lagi, kita butuhkan namanya. Tidak ada di sini. Kita butuh yang namanya besar diskon. Ya, buat lagi besar diskon. Sudah? Terakhir kita buat hasil. Oke. Nah, yang bagian hasil kalian hilangkan saja. Jangan dicentang ya. Diklik 2 kali. Tuh, klik sekali lagi. Sudah? Sudah. Oke, variabelnya sudah terisi, artinya kita tinggal memasukkan pertanyaan. Oke, pertanyaan di mana, Pak? Di bagian sensor. Di bagian sensor kalau mau memasukkan pertanyaan. Sudah ke sensor? Ada yang tanya atau question atau apa di situ di tempat kalian? Nah, di sini. Apa namamu? Kalau di bahasa Inggrisnya what is your name? Kalian klik kemudian sorot ke sini. Sudah? Sudah? Sekarang kita mau masukkan harga tiket kan? Berarti ketika kalian klikkan masukkan harga tiket. Ganti kata-kata yang ada di dalamnya dengan masukkan harga tiket. Sudah? Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kita mau masukkan jawabannya. Jawabannya ini mau langsung ke variabel ini kan? Oke. Mau jawaban dari pertanyaan ini mau masuk ke variabel yang harga tiket. Ya enggak? Maka dari itu kita ke variabel lagi. Ke variabel lagi, kemudian kalian klik yang atur. Nih, yang ini. Ya. Yang atur, kemudian kalian taruh di bawah pertanyaannya. Sudah? Sudah. Sekarang ganti. Atur ini diganti. Kita kan maunya harga tiket ya. Maka di sini di variabel harga tiket diganti. Itu benar harga tiket. Nah, sudah, setelah jauh ini benar. Oke. Nanti jawabannya bagaimana, Pak? Jawabannya kalian kembali lagi ke sensor.
Balik lagi ke sensor. Nanti ada tulisan jawaban di sini ya, atau answer. Kalian taruh di bagian yang bulat ini. Ting. Gitu. Coba. Taruh. Ting. Dah. Nah, coba ya. Sudah selesai semua? Coba klik yang hijau. Oke. Halo. Masukkan harga tiket. Coba kalian masukkan sembarang aja, misalkan 300.000. Maka dia akan terisi ke sini. Terisi nggak? Coba kalian masukkan harganya. Enter nanti. Terisi? Terisi. Coba. Iset sayang, bukan situ. Ini salah nih. Jadi ini di variabel di sini. Tuh, di sini harga tiket. Terus ini kan jangan buat isi name. Apa misalkan masukkan harga. Nah. Terus answer. Nah, stop lagi. Kita play coba. Halo. Ini kan masukkan harga, ini kan. Harga S salah Bapak kan? 700.000 misalkan. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, di variabel tadi kau buat B. Kayak kata Bapak tadi, tambahin lagi. Apa baik tengah? Diskon tiket belum kau? Besar diskon belum? Oke, sudah harga tiketnya sudah? Nah, cara yang sama kalian cukup mengopi yang dari bagian tanya, bagian sini. Bagian sini kalian klik ya. Terus CTRL-C. Sudah? Kalian copy. Kemudian kalian paste, muncul lagi nanti. Hah? Coba. Nah, ini kan harga tiket deh. Benar sudah. Nah, tapi variabel yang ini salah. Gimana? Nah, ini tidak usah. Tuh, ini salah bukan di sini, tapi di sini. Nah, besar diskon tulis. Disuruh masuk harga tiket. Ya masukkan di sini. Berapa? Arahkan. Terserah berapa nak kau pengennya. Oh. Sudah. Yang pertama bisa. Copy, sehabis di copy nanti ditaruh lagi di bagian spread yang sama. Ya, digabung. Hah? Apa ini? Stop aja. Nanti dia ulang lagi ke awal. Kalau kau masukkan yang lain, kau masukkan yang lain ya. Berubah kan itu. Yang di sininya nih tidak diklik. Ya. Nah, nanti ini copy, klik ini, copy, paste. Nah, kita kan mau yang lain ya, masukkan diskon sekarang. Ini ubah, tinggal dirubah pertanyaannya. Kalau tadi sudah harga tiket, kita sekarang masukkan diskon. Berarti tulis di situ, masukkan diskon. Ubah ininya, masukkan diskon. Klik bawah, cari diskon tiket. Ya. Maka nanti akan muncul diskon tiketnya. Ya? Ya, hapus dulu pertanyaannya, sayang. Nah, masukkan harga. Bukan diskon kan itu? Diskon tiket berarti. Sudah? Masukkan diskon tiket. Ini kan tadi sudah yang satunya. Nah, satu benar ya. Nah, cuma yang ini salah di sini. Sorry ya. Nah, ini hapus. Yang ini jangan cek ini. Nah, cek ini ya. Nah, di sini di bagian operator, di scan sensing ya, itu klik answernya taruh sini. Sehingga dia akan menjawab. Misalkan nih, kita play. Halo gitu kan. Ini kan terlalu bawah ya. Pindahin aja ke sini nanti. Harga tiket ini kan 500.000. Muncul lagi sini. Nah, kenapa ada 5-nya ini? Nah, karena ini dimasukkan ke yang lain ini. Oh, ini bukan change sayang, tapi set. Ini yang atas. Nah, ke harga
tiket, kemudian sensing, terus answer. Maka dia akan jawab nanti. Nah, tuh berubah ke 899. Nah, untuk yang seterusnya kan ada 2 lagi yang mau diisi. Kita mau isi diskon tiketnya. Isi diskon tiketnya ini copy, ini paste. Karena dia algoritmanya sama. Tuh. Iya kan? Dia nanya aja berapa diskon tiket. Tadi ya diskon tiket. Kalian klik di sini. Diskon tiket. Sudah play lagi. Nanti masukin dari awal lagi dia. Dia akan ngulang dari awal. Misalnya 700.000. Diskon tiketnya 12. Oke, dah. 12 kan? Nah, sekarang bisa diskon tinggal nanti. Coba Pak ajarin lagi bisa diskon. Nah. Sudah? Sampai yang nomor 2 sudah yang besar diskon? Nih ya, sampai sini ya. Kalau nggak bisa tinggal lihat warnanya aja, sesuaikan. Oh, warna biru. Oh, warna orange. Cari yang sesuai dengan ini. Kalau yang kalian dalam bahasa Inggris, tinggal bahasa Inggrisnya. Kalau atur itu set. Ya, atur itu set ya. Oke, lanjut lagi. Kita kembali lagi ke variabel sekarang. Sorry. Nah, sekarang kita akan mengatur besar diskonnya. Ya enggak? Kita akan mengatur besar diskon. Kalau tadi di bagian sini ya, kalian sudah pas Excel sudah menentukan besar diskon itu harga tiket dikali diskon tiket dibagi 100. Berarti ada perkalian, ada pembagian. Di sini kalian perhatikan dulu ke depan biar paham ya. Diatur di besar diskon. Oke. Nah, kita ke bagian operator. Di sini. Operator sudah? Sudah. Sekarang ke bawah, bagian ke bawah ada gabungkan atau join. Ada join di situ? Nah, masukkan ke bagian yang bulat. Nah. Sudah? Oh, sorry. Bukan gabungkan. Kalian klik yang, karena kan perkalian dulu yang pertama ya. Sorry. Nah, ini yang bagian perkalian, ambil. Nih yang ini. Nih. Ada tambah kurang kali bagi kan? Ya enggak? Ada tambah kurang kali bagi kan? Kali, Pak. Oh, buat lagi, set lagi, set ini. Setnya 2 kali. Nah. Sudah? Sudah sampai situ? Bisa lebih? Oke. Nah, kan kita baru perkalian ya. Butuh pembagian, satunya ambil pembagian. Ambil pembagian, taruh di bagian yang belakang. Tuh. Tuh. Sudah? Ada sampai situ sudah? Oke. Nah, yo. Nah, belum. Sekali lagi. Sekali lagi. Hah? Ini bukan di sini, tapi di sensor gini. Nah, di sini. Dia kan mau jawab yang ini. Dia harus warna biru juga jawabannya. Tuh. Tadi baru masuk dia. Nah, masuk kan? Nah, yang ini juga sama. Berarti ini copy by, paste. Nah, di sini jadikan masukkan banyakan kan? Nah, ini tinggal diskon. Sudah. Nah, terus satu kali lagi nih nanti. Nah, ini kita ke besar diskon. Ya, besar diskon itulah tadi. Coba cari di operator. Kali dulu baru bagi. Jawaban itu diubah, diganti. Diskon tiket kan? Bukan kami, Pak. Ngapa diskon tiket? Tidak tahu TC dewe. Nggak apa-apa, ada masalah itu. Ada apa-apa. Sudah? Ke yang 3 itu ya. Nah, setelah itu isi yang satu dulu. Yang bagian sini dulu sayang ya. Nih yang ini ya. Kita mau isi dengan harga tiket kan? Ya enggak? Kalau dari rumusnya kan harga tiket dulu ya. Harga tiket dikali diskon tiket dibagi 100 di sini.
maka rumus itu tetap digunakan. Nah, kalian pilih di variabel. Sudah? Harga tiketnya disorot. Pindahin sini. Nah, sampai ke sini ya. Jangan sampai ke hijau-hijau ini, jangan. Ke buletan yang putih, tag, ketik. Terus diskon tiket, klik juga di sini. Baru terakhir ini 100 diketik aja. Kali dulu baru bagi. Nah, ini hapus harus. Klik lagi hapus. Delete aja. Klik hapus. Bagi baru. Di belakang sayang. Buka ya Sika. Tup, nah, ke variabel, ke bagian variabel. Nah, itu kan ada harga tiket ya. Ke harga tiket. Sudah semua? Sudah ya. Nah, sekarang kita mau dia ngomongin hasilnya berapa. Jadi kita ke tampilan lagi, ke say lagi. Oke, ke say lagi. Sudah? Ke say, kasih say-nya ini 20 detik, agak lama. Nah, ini baru ke operator lagi, terus kita pilih gabungkan lagi. Nah, taruh di bagian dia ngomong. Gabungkan atau join. Di operator, bagian operator. Sudah? Nah, kalau sudah, klik variabel, kemudian hasil. Sorry. Bukan. Nah, ke operator. Operator, kemudian ambil yang pengurangan. Ambil yang pengurangan, kemudian taruh di sini. Sorry. Iya. Salah Kak Bapak. Ini ke sini sayang. Ke bagian yang pisang atau banana. Coba ulang kejut. Sudah? Nah, di bagian ini kalian tuliskan hasil harga tiket atau bisa buat jadi harga tiket adalah gitu. Ya. Jadi harga tiket adalah spasi ya. Jangan enggak pakai spasi. Jadi harga tiket adalah pakai spasi. Terus ke variabel harga tiket ya dikurangi dengan besar diskon. Di join, masukin joinnya. Nah, ya, situ tadi benar. Nah, itu masukin ke bagian banana. Ke banana, tulisan banana. Nah, ya. Jika berhasil, maka hasilnya akan seperti ini. Perhatikan. Play. Halo. Masukkan harga tiket misalkan. Di sini kalian masukkan harga tiketnya misalkan 900.000. Diskonnya misalkan 20%. Maka dia akan jadi harga tiket adalah 720 atau 7.200.000 dari 9 juta. Ya, dari harga 9 juta, harga tiketnya jadi 7.200.000. Kalau benar, coba. Untuk yang benar nanti angkat tangan. Ya. Karena hasilnya akan kita posting ya di grup. Masuk ini. Nah, paksa. Nah, jangan, bukan, balik. Ctrl Z kalau kayak gitu. Nah. Sorry. Ini. Nah, ini ya.
Perhatikan, dia lihat. Nah, masuk nah. Nah, dikurangi dengan besar. Benar? Sama ya? Oke, nah ini jangan 2 detik. Kalau 2 detik kan ke bentarannya dia ya. Maka dikasih ke 20. Nah, coba play. Nah, coba kau masukkan harga tiketmu. Dapat enggak dia? 9 juta misalkan harga tiketnya. Dapat Denis? Selain say-nya apa dia? Oke, play coba ya. Bapak play ya. Play misalkan 800.000. Diskonnya 10% misalkan. Diskon apa? Nah, 720.000. Nah, ini yang menjadi harga tiket yang kamu agak masuk ke. Oh, harga tiketnya di 720.000 kalau diskonnya. Ya, kalau diskonnya 10.000. Itu kan? Oke. Oke. Memang yang namanya coding tidak mudah, tetapi kalau lama-kelamaan kalian belajar nanti bisa. Ya. Iya, terus kekurangan sudah. Kalau sudah kekurangan ke variabel, masukin harga tiketnya. Nah, ke sini. Tuh. Terus dikurangi dengan diskon besar diskon. Tuh. Ini kata-katanya apa misalkan? Oh, bayar segini loh, nah. Bayarnya spasi. Nah, coba play. Stop dulu baru play. Nah. Hello. Nah, masukin harga tiketnya. Misalkan masukin 900.000 misalkan. Enter. Diskonnya 10 coba. Tuh, bayarnya 810.000. Jadi kalian kalau ada barang, ada diskon. Kalian nggak tahu nih cara ngitung diskonnya bagaimana. Kalian tinggal pakai scratch-nya. Oh, tinggal masukin harga asli dikalikan dengan diskon. Nanti akan masuk berapa harga totalnya. Itulah fungsi dari barcode. Pernah kan kalau kalian tip gitu ya? Itu akan masuk seperti itu pengolahan datanya kurang lebih. Ya. Oke. Sekarang bukan tutup dulu. Kita selesai, scratch-nya selesai, Excel-nya selesai, nanti tinggal dikumpulkan ke Bapak hasilnya. Nah, itu untuk nge-save-nya, untuk menyimpannya, kalian ketik file yang bocor. Ini yang file. Oke, sorry. Bapak ke atasnya ya. Nah, ini yang berkas atau file. Terus simpan di komputermu. Ya, simpan ke komputermu. Ya, klik simpan komputermu. Sehingga nanti kalau mau buka Scratch, tinggal kalian buka di mana folder kalian simpan tadi. Biasanya kalau di Chromebook itu di download, file download, ya. File. Save to your computer. Oke. Belum dapat. Nah, ini salah di sini, pantesan. Ini keluarin dulu. Ini keluarin dulu. Nah, ini kan enggak perlu yang ini ya. Nah, ini belum ya. Oh, kok ini kemudian enggak masuk. Ini masukin sini, sayang. Tuh. Ini diskon di tiket. Nah, yang ini jangan lupa. Yang mana tuh keluar tadi nih? Dia harus harus ada putih-putih. Nah, ini kan bulatnya putih ya. Berarti masuk dia. Gitu. Nah, yang ini di sini dikurangan kan? Kurang nih. Harga tiket. Nah, kan susah kan ini kan? Nah, agak geser ke sini. Baru dia galak. Dikurangi besar diskon. Sudah, ini hapus. Coba play. Dapat enggak kamu? Misalkan kamu nak beli kosmetik nih. Ini kan beli kosmetik harganya 45.000 misalkan di situ. Tulis diskonnya 50%. Berarti kau bayar 5.000 cuma. Ya? Benar enggak itu? Kali kan? Itu ya. Simpannya bau sekali. Save to your computer. Agak ada file download di situ. Sudah semua download? Sudah. Nantinya file downloadnya Bapak akan ambil di komputer kalian masing-masing. Ya, atau kalian bisa kirimkan ke Padlet ini. Oke, sini.
Ini ada Padlet, kalian buka. Coba buka lagi di baru ya, di tempat baru. Kalian tuliskan yang ini. Yang ini aja, padlet.com/muhammadputra221/RTL. Besar RTL-nya ya. Bah, klikan. Enggak, ini nah nih. Klik yang itu. Muhammad Putra. Hah? Nih, R-nya besar, T-nya besar, L-nya besar. Sudah kalau? Di baru. Nah, di pucuk sekali itu. Nah, iya. Nah, kemudian kalian klik ada tanda plus di situ. Ada tanda tambah di bawah. Di bawah pojok kanan. Tuh. Klik, kemudian pilih yang ini. Yang pertama. Oke, pilih yang file kalian tadi, di-download ya. Buat nama kalian ya nanti ya. Buat nama kalian siapa? Sudah? Sudah di-save belum? Save dulu, Bay ya. Save dulu ya. Save dulu ya komputer. Sudah, kalau sudah ini buat padlet.com/Muhammad Putra 221/RTL. Ya, buat nama kalian berdua, Resti dan ini, atau siapa subjeknya di subjek. Terus kirim, ya. Isi di bagian bawah ada tanda tambah. Nah, oke, untuk yang sudah buka Padlet, untuk yang sudah buka Padlet, ini Bapak kecilin aja biar masih kelihatan. Tuh ya, masih kelihatan ya ini ya. Nah, kalian klik tambah ini, kemudian nantinya akan muncul seperti pemberitahuan upload dokumen. Nah, nge-lag ini. Nah, klik yang ini ya. Klik tambah dokumen. Kemudian klik yang ini. Ya, unggah. Klik unggah, kemudian nanti kalian cari berkas kalian tadi yang scratch tadi. Uploadkan ke sini. Misalkan nih yang Bapak yang ini, misalkan yang contoh data ini. Ya. Enggak, contoh datanya enggak. Nah, nanti tinggal kalian kasih nama di bagian subjek. Namanya siapa? Yuka dan misalkan Yuki dan Ulam, misalkan seperti itu. Yuki Ulam, terus publikasi. Tapi tunggu ini sampai selesai dulu. Nah, sudah, kirimlah. Nah, buat nama kamu. Siapa misalkan? Ya, sudah. Klik kirim buat nama Resti ya gitu sini. Nah, Resti. Selesai. Bukan ujung situ. Nah, ya. Ya, nanti. Di klik Padlet itu tadi. Nah, tuh Yuki Ulam lah masuk. Nah, Rizky dan Niko mana itunya? Nah, sketch projectnya kelihatan di sini. Ini adalah sketch project punya si Rizky dan Niko. Nanti kalau diklik baru, nah, Resti dan Citra juga sudah. Nah, tinggal nunggu yang lain. Ya. Klik download, klik 2 kali. Tuh yang itu, sketch itu. Itu bisa di komen. Misalkan kalau kalian mau komentar ke yang Rizky bisa. Like kami
Itu Egi dan Apri, misalnya contoh kayak gitu ya. Kok gitu? Oh, itu foto yang dipilih di sketsnya ya? Ah, bakal muncul kayak gitu. Oke. Nggak banyak di download. Mana ikan black dog. Tunggu be. Faiz Chandra sudah. Faiza itu ya. Sardi Arka sudah. Nah, biasanya kalau dia agak lama mungkin agak besar memori itunya ya. Oke, sudah selesai semua? Dah. Sekarang kita Oke. Nah, saya sudah selesai, artinya pembelajarannya sudah selesai. Nah, coba yang lainnya fokus dulu ke depan. Nanti tinggal diisi di Padletnya, tinggal ditambahin karena tinggal upload tugas, ya. Nah, hari ini kita belajar apa sih, Nak? Belajar tentang coding. Bagaimana coding itu ternyata susah ya kalau tidak ada contoh. Itu tadi Bapak contohkan bagaimana caranya. Memang ada beberapa yang mungkin kesulitan, ada beberapa yang mudah mengikuti. Itu tergantung kepada kemampuan masing-masing. Jadi jangan putus asa, masih bisa belajar lebih lagi ya. Nanti kan Bapak sudah kasih apa namanya? Websitenya scratch.com. scratch.meet.edu. Kalian bisa belajar di situ, explore. Mau buat labirin game bisa di situ. Asal imajinasi kalian jalan. Oh, harusnya pakai ini, gitu ya. Nah, itulah bahasa komputasi. Ya, itulah bahasa komputer. Bahasa yang cukup rumit, tetapi kalau kita coba ternyata kita juga bisa buat supaya lebih cepat. Contoh tadi Excel lebih susah ya. Kalian harus pakai rumus untuk ngerjainnya, sorot-sorotan. Kalau pakai Scratch tadi bisa ya langsung ya? Bisa. Oke, sudah. Sekarang silakan tutup dulu laptopnya. Tutup aja laptopnya dulu. Nanti baru kita ini. Tidak ada lagi yang lihat laptop. Perhatian ke depan. Oke. Ya. Oke, sudah. Nah, ini adalah bagian dari Bapak dapat pelatihan di Morenim. Jadi inilah pelatihannya yang nantinya akan untuk kalian ke depannya. Kalian di SMA juga akan ketemu dengan yang namanya coding. Ya, jadi jangan terkejut lagi. Oh, ternyata belajar di SMA nanti ada yang kayak gini juga. Ya, jadi nanti akan ada dapat. Beruntunglah kalian sudah mengenal terlebih dahulu. Jadi bisa sedikit banyak, bisa lebih dulu daripada teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah berasap semua otaknya? Sudah. Karena kita sedang melakukan coding. Ya, pasti bakal berasap. Ya, jadi biasakan itu ya. Oke. Itu saja pelajaran hari ini. Terima kasih atas waktu yang kalian berikan. Semangat dan atensinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita tadi awali dengan doa, berarti diakhiri dengan doa. Chandra, silakan Chandra. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, Bapak akhiri pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.